Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Khairat dengan nomor induk mahasiswa 2005-101-10187 dari jurusan Manajemen kelas E, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Ali Mansur MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang langkah strategis Indonesia menuju peradaban Islam modern dan potensinya untuk menjadi pemimpin negara Muslim. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam menjadi agama dengan pemeluk terbanyak di negara Indonesia. Fakta tersebut membuat Indonesia menyandang gelar negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Faktor yang memengaruhi cepatnya Islamisasi di Indonesia adalah tidak adanya pengkastaan sosial, berbeda dengan ajaran sebelumnya yaitu Hindu-Buddha. Selain itu, pengislaman yang terjadi kebanyakan menggunakan cara lembut dan damai. Aturan dalam agama Islam juga tidak seketat agama sebelumnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan agama Islam mudah berkembang di Nusantara. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat peradaban Islam modern di dunia. Beberapa potensi yang dimiliki Indonesia, yang pertama, potensi sumber daya alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan Indonesia dengan begitu banyak kekayaan alam. Bermodal sumber daya alam yang melimpah, seharusnya bangsa Indonesia dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dan optimal, bisa menjadi modal besar bagi Indonesia. Bukan tidak mungkin bahwa kelak Indonesia dapat menjadi tombak kejayaan Islam dan bisa membangun peradaban Islam modern. Berikutnya, potensi sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2010, sebanyak 87,1% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan besarnya jumlah orang Muslim di Indonesia, menjadikan peluang bangsa Indonesia menuju peradaban Islam modern menjadi lebih besar. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa. Namun, adanya pengaruh globalisasi membuat pola pikir dan tingkah laku masyarakat Indonesia lambat laun berubah. Media yang dapat dijadikan tameng akan gempuran pengaruh negatif globalisasi adalah pendidikan dan keyakinan agama. Dengan kolaborasi keduanya diharapkan terbentuk pribadi Muslim Indonesia yang dapat menyatukan antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Dengan menyatukan ketiga komponen tersebut, seorang Muslim akan memiliki kesadaran ideal, kesadaran tempat, dan kesadaran waktu, dan akan terbentuk pribadi yang berkualitas untuk menuju kejayaan peradaban Islam. Selanjutnya adalah potensi letak geografis negara Indonesia. Wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang strategis. Wilayah strategis ini memudahkan Indonesia melakukan koordinasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Kemudahan koordinasi ini bisa memperluas potensi Indonesia menuju peradaban Islam modern dunia. Menurut seorang tokoh NU, Masdur, peta peradaban dunia dibagi ke dalam 4 peradaban. Yang pertama, peradaban Yudeo-Kristenisme, terdiri atas negara Amerika, Prancis, dan Inggris. Kedua, peradaban Buddhisme dengan negara Cina. Ketiga, peradaban Hinduisme dengan negara India. Dan keempat, peradaban Islam yang sampai saat ini tidak memiliki negara rujukan. Fakta bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan strategis serta banyaknya pemeluk agama Islam di Indonesia membuat peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin negara Muslim melengkapi peta peradaban dunia. Potensi berikutnya adalah banyaknya lembaga pendidikan berlandaskan Islam di Indonesia. Pesantren, madrasah, dan sekolah Islam mudah ditemukan di Indonesia dengan para kiai, ustadz, dan guru yang kompeten. Lembaga-lembaga ini terus berkembang dengan berbagai dinamika dan rintangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam selalu melakukan terobosan guna mempertahankan eksistensinya. Dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Para santri tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Lembaga pendidikan Islam beserta alim ulama yang tidak sedikit jumlahnya tersebut tidak hanya mencetak kader ulama saja, melainkan dapat dijadikan media. Dengan melimpahnya potensi yang dimiliki Indonesia, peluang bangsa Indonesia menjadi rujukan negara Islam dan pusat peradaban Islam modern semakin terbuka lebar.
Selain beragam potensi yang dimilikinya, Indonesia juga berperan aktif dalam membantu negara-negara lain, terutama negara Islam. Dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Indonesia menunjukkan perannya yang begitu aktif. Peran Indonesia antara lain mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, membantu Pakistan dalam perseteruan memperebutkan Kashmir dengan India, membantu menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintahan Filipina, memperjuangkan kedaulatan Palestina, dan mendukung reformasi OKI. Lalu, dengan potensi yang begitu besar dan perannya yang aktif, langkah strategis apa yang dapat diambil Indonesia menuju peradaban Islam modern dunia? Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain, pertama, memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Besarnya sumber daya manusia di Indonesia seharusnya membuat Indonesia memiliki modal besar menuju peradaban Islam modern. Nyatanya, generasi milenial kurang memperhatikan pasal keagamaan. Namun, hal itu dapat diatasi dengan penanaman iman, takwa, dan semangat keislaman. Hendaknya masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, mampu memfilter budaya barat yang masuk ke Indonesia. Filternya itu menggunakan Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi. Masyarakat Indonesia harus mampu menguasai teknologi agar tidak hanya bergantung pada dunia barat. Kolaborasi antara teknologi dan keislaman akan menjadi senjata ampuh dalam dakwah Islamiyah sehingga membuka peluang bagi Indonesia menuju peradaban Islam yang modern di dunia. Langkah selanjutnya adalah menerapkan sikap toleransi. Indonesia dengan kemajemukannya tentu memerlukan sikap toleransi yang besar agar menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah dipecah belah. Rasa toleransi perlu dipupuk sejak dini agar terbentuk pribadi yang terbiasa memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan pemicu kebencian. Apabila setiap orang memiliki rasa toleransi yang tinggi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi contoh negara lain dalam peradaban Islam. Dan langkah yang terakhir adalah menanamkan semangat dakwah dan belajar di kalangan masyarakat dan pelajar. Kemajuan yang ada hendaknya dapat dimaksimalkan untuk menyebarkan agama Islam, sekaligus mengokohkan fondasinya di tanah Indonesia. Para remaja dan pemuda harus ditanamkan semangat belajar yang tinggi agar menjadi pribadi yang berakhlak dan berkarakter. Masyarakat umum juga perlu dibekali semangat dakwah agar agama Islam semakin menunjukkan kepopulerannya. Bila berbagai unsur positif dipadukan serta seluruh lapisan masyarakat bersatu, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara rujukan umat muslim di dunia. Peradaban Islam di Indonesia juga akan berkembang menuju modernisasi. Saya pribadi menyarankan agar seluruh lapisan masyarakat, terutama orang muslim, mengobarkan semangat persatuan agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah dipecah belah. Semangat keislaman juga harus terselip dalam setiap sendi kehidupan. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.